Ini kan mereka ngumpul-ngumpul kayak gini, coba kayak gini. Coba kayak gini dong. Gini. Nih, kayak gini nih. Nih, kayak gini dong. Gini kan? Kayak gini nih ya. Lu mau siapa? Kalau kayak gini, setelah KTT kan kayak gini fotonya nih. Nah, kayak gini. Ada ini. Kayak gini nih, bergandengan tangan. Kalau Teletubbies kan berpelukan, kalau ASEAN bergandengan kayak gitu, berantai-rantaian. Nah, itu mereka pakai duit pajak kita. Nah, itu tuh. Indonesia yang kayak gini itu dibilang sebagai negara paling demokratis. Padahal Fathia sama Haris saja ngomong masih dikriminalisasi. Lu bayangin tuh berarti di negara-negara lain selain Indonesia. Ya kalau Amartya Sen ya membuktikan dia peraih Nobel ekonomi ya. Dia bilang justru nggak ada kemiskinan, kelaparan di negara demokratis. Nggak ada. Nggak ada ya? Justru di negara-negara nggak demokratis tuh adanya kelaparan sama kemiskinan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun dan dimanapun kalian mendengarkan ataupun nontonin podcast ini, YouTube, Spotify, Noise. Nah, kembali lagi bersama Hamburger Podcast. Jok dulu. Jok dulu dong. Joke is not a crime. Not a crime. Ini episode keberapa? Kalau gue tadi buka di Noise ya, itu Noise. 108 kalau ini. 108. Enggak ya? Cuma kan kemarin ada beberapa episode yang nggak ke-upload di Noise juga. Udah itu udah tuh. Berarti semua. total 108. Wah, Iya. kita Berarti harus berterima kasih nih. Khususnya para pendengar setia, pendengar ya, pendengar khususnya setia, dari penonton video setia, penonton atau keren pendengar. Terima kasih banyak. keren sih, kita yang keren. Kalian yang keren. Apresiasi ya, nggak nyangka ya. Gue pikir dulu juga kita berpikir jangan-jangan kagak ada pendengarnya. Tapi ternyata lumayan. Nanti kita lagi berpikir untuk pada saat ulang tahun yang ketiga ya. Kedua ya. Kedua. Kalau hitungannya Juni tahun kemarin berarti kedua. Ke satu malah. Ya gue nggak tahu deh. Nah, pokoknya Udahlah, tahunan lah ya. begitulah, pokoknya lah. Kita pengen banget offline-an yuk gitu. Siapapun yang mau datang kita hargain banget ya. Betul. Kita berpikir mungkin kita akan pesta Guantanamera. Untuk pesta demokrasi. Wah, bukan. Iva tanya apa tuh, nanti diputerin. Doi lagi joget. Lagi latihan. Sampai kepentok kepalanya itu yang bamba. Itu enak tuh. Kita mau ngomongin apa nih hari ini nih? Oke, lu lihat dong batik. Iya, lagi makanya gue nanya, tumben-tumbenan kita biasa kaosan, ini tiba-tiba pakai batik. Bukan biasa kaosan, emang kita bertiga udah kaosan. Oh iya. Sendiri nih yang pakai batik. Kaosan ditambahin. Itu dia. Kenapa mesti pakai batik, Mas? Gue nanya situ tuh, kaosnya Iva yang keren sekarang. Kenapa biru sendiri? Nah. Kenapa biru sendiri itu apa tralala trili ini? Kan mau tahun politik. Oh, kenapa? Justru kalau lu mau tahun politik, kaos lu hitam aja, partai nggak ada yang warnanya hitam. Biru itu yang ada. Nggak bercanda, nggak tahu nih. Mana kantornya di depan lagi. Oke, kita akan ngebahas kenapa gua ada sedikit batik-batiknya karena we are welcoming you all guys, ASEAN people in this region or Southeast Asia people to come and join with us in the ASEAN People Forum 2023. Nah, jadi ASEAN batuk gua. Batuk, di komik aja. Batik, di komuk aja. Calontong banget itu tuh. Katanya paling aman pakai batik. Karena kalau batuk malah kamu suruh tes dulu. Iya. Guyunan COVID. Nah, ini kita kan tahun ini ACSCAPF.org ini kan website kita ya. ACSCAPF itu kan kalau nggak salah ASEAN Civil Society Conference ASEAN People Forum. Kita forumnya masyarakat sipil kawasan. Nah, masyarakat sipil di Indonesia ini kan jadi apanya ya? Jadi kayak tuan rumah utamanya nih. Iya, tuan rumah. Nah, itu berarti memang sejalan atau seiring sama Indonesia ketua ASEAN atau gimana tuh? Iya, jadi itu ada semacam kebiasaan, ada semacam back to back ya atau event paralel gitu ya antara pemerintah yang kemudian punya proses
dari pertemuan-pertemuan tingkat level-level di kementerian, level menteri, sampai level leader atau level pemimpin negara dalam konteks ASEAN Summit ya, atau kita sebutnya sebagai KTT, konferensi tingkat tinggi. Nah, masyarakat sipil juga punya tuh prosesnya sendiri nih. Ada tuh. Nah, ada prosesnya masyarakat sipil tuh ya, NGO, LSM yang kerja di isu-isu, banyak isu lah, isu hak asasi manusia, demokrasi, isu perempuan, isu lingkungan, macam-macam. Mereka punya forum di ASEAN. Nah, tahun ini adalah tahun yang ke-18. Yang ke-18 tahun APF yang ke-18, di mana ya. nanti forum ini akan bersandingan atau back to back ya, berbarengan ya. Jadi masyarakat sipil dulu baru Si KTT itu. baru KTT KTT-nya gitu. Nah, kita akan kalau KTT-nya 2 kali, Berarti Mei kita- sama September, kita juga akan 2 kali. Di Nanti Mei sama di September. Mei sama September. Nah, itu pentingnya apa tuh maksudnya Nah, kita? kenapa harus ada itu? Kan ini kan seolah-olah kayak kita membayangin nih si pemerintah dan segala macam bikin KTT tuh, konferensi tingkat tinggi gitu ya. ASEAN. Gue tadi mau nyari plesetannya belum ketemu. Nanti jorok jadi. Jangan dong. Gak. Nah, ini kan Otak lu, dia bulan puasa. bulan puasa. Dia kan bikin KTT. Nah, di gue kemarin gue lucu nih, belum puasa dulu. Ntar dulu, biar pertanyaannya address dulu. Kalau ntar gue lupa. Ini kan mereka bikin KTT. Terus masyarakat sipil kayak bikin semacam KTT-nya juga. Ini kan kayak seolah-olah membayangi. Pentingnya kenapa? Nah, itu dijawabnya ntar aja. Coba jokesnya dulu keluarin. Kan kemarin kan pas lagi kita meeting ya di NOC di Indonesia itu, kemarin kita persiapan kan Di panitianya ya. pada nggak komplain, pada cerita ya gimana warung-warung pada tutup ya ketika bulan puasa. Gua menemukan warung Padang buka, warung Batak buka, warung Batak itu buka mungkin ya. Terus kemudian warung Madura buka. Gua masuk, orang pada juga makan gitu kan. Gua masuk kemudian dengerin musik di sana. Oh, ada lagunya. Ada lagunya. Ada lagunya. Natalanti, Natalanti. Ternyata mereka Kristen semua. Berarti emang masuknya pas Desember Iya, kan? Desember. Enggak. Pas Desember. Enggak, itu plesetin aja lagunya. Kan harusnya Ramadan tiba kan. Jadi kita masuk ya. Tiba-tiba Ramadan. Aduh, mungkin selamat menjalankan ibadah puasa dulu dari teman-teman di Hamburger ya. Semoga ibadahnya lancar. Oke, balik ke pertanyaan lo. Nah, kenapa tuh kayak seolah-olah kita kayak Ada bayang- bikin membayangi itu? Pentingnya apa? Emang dipikir kita tuh setan bayang-bayang? Bukan lah. Bukan Yang makan serius juga. ya. Iya, yang serius. Yang serius. Karena ASEAN memberikan tanda, memberikan semacam clue kalau ASEAN itu dalam konteks regionalisme ya, atau bagaimana mengintegrasikan kawasan Asia Tenggara menjadi satu, katakanlah organisasi gitu ya, yang kemudian membuka diri terhadap masyarakat, people, rakyat, dengan misalkan dari Charter 2008 dia bilang bahwa ASEAN punya komitmen. ASEAN itu didirikan tahun 67 tuh, zaman-zaman perang dingin dan sebagainya. Tapi baru tahun 2008, udah berapa tahun tuh? Ya mungkin sekitar 50 tahunan ya. Baru dia kemudian berpikir, tadinya ini klub elit antar pemerintah, antar leader, kemudian memberikan sinyal kalau ASEAN membuka diri. Dengan apa? Di charternya ditulis bahwa ASEAN akan menjadi organisasi yang pertama, respect to demokrasi, artinya menghargai demokrasi, kemudian menghargai hak asasi manusia, human rights, kemudian rule of law, dan good governance. Jadi 4 hal itu terus dibuka sama ASEAN. Berarti kan, kalau lu ngomongin human rights, lu ngomongin demokrasi, good governance, dan kemudian rule of law, lu nggak bisa kemudian meninggalkan masyarakat sipil. Oke. Agenda human rights lu apa? Agenda partisipasi dalam demokrasi lu kayak gimana? Nah, ketika itu dibuka ruangnya, langsung gaspol masyarakat sipil langsung itu menyambut itu dalam konteks kita pemerintah bisa ngomong soal HAM, ngomong demokrasi, tapi masyarakat sipil yang kemudian berdampingan, bekerja bersama dengan korban dan sebagainya, punya suara juga. Karena apa? Ini kan mereka ngumpul-ngumpul kayak gini, coba kayak gini. Coba kayak gini dong. Gini. Nih, kayak gini nih. Nih, kayak gini dong. Gini kan? Kayak gini nih ya. Lu sama siapa? Kan kayak gini. Setelah KTT kan kayak gini fotonya nih. Nah, kayak gini. Ada ini. Kayak gini nih. Bergandengan tangan. Kalau Teletubbies kan berpelukan, kalau ASEAN bergandengan kayak gitu, berantai-rantaian. Nah, itu mereka pakai duit pajak kita.
Nah itu tuh. Mereka tuh bukan gandengan-gandengan pakai duit mereka sendiri, kagak Ceng. Pakai uang pajak kita. Maka kita, people di ASEAN harus kemudian respon dong. Jangan cuma gandengan-gandengan, kemudian di tempat, besok di mana? Labuan Bajo. Labuan Bajo. Terus kemudian kita ditinggalkan. Sorry Jack, enggak dong. Lu pakai uang pajak kita juga di Labuan Bajo, ingat. Nah, itu uang pajak rakyat kok. Oke. Kita yang bayar pajak, mereka yang snorkeling. KTT. Tapi masa nggak ada snorkeling? Ada di random. Berarti isu-isunya itu sebenarnya apa yang paling urgent, yang paling penting dibahas? Kenapa dari masyarakat sipil ini juga masuk gitu? Ya ini kan kalau di masyarakat sipil in paralel dengan KTT tentu akan merespon apa yang kemudian menjadi isu hari ini di kawasan. Nah, Keketuaan Indonesia itu tantangan terberatnya adalah bagaimana itu menyelesaikan konflik ataupun krisis politik di Myanmar hari ini. Maka dunia, semua media mungkin kalau bisa dihitung ya mungkin ratusan ya mungkin barangkali ribuan media akan memotret, akan mengukur gimana nih solusi Keketuaan Indonesia untuk soal-soal kudeta militer di Myanmar tuh, cobaan kudeta dan sebagainya di Myanmar. Apakah misalkan rencana 5 poin konsensus itu gagal atau berhasil? Nah, ntar 5 poin konsensus kita tampilin tuh di situ apa itu. aja. Kemudian dengan kemarin beberapa hari yang lalu ada airstrike masih dari junta. Airstrike itu apa bomber ya pakai serangan udara menewaskan banyak masyarakat sipil. Nah, itu membuktikan bahwa salah satu poin untuk menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan dilanggar. Berarti ASEAN konsensus ini bisa jadi ya gagal. Nah, gimana nih? Apakah proposal yang tahun 2011 kalau nggak salah 2021 dicetuskan sama pemerintah Indonesia untuk menjadi solusi atas persoalan di Myanmar akan dievaluasi? Gagal atau berhasil itu tantangan terbesar salah satunya dengan agenda-agenda lain tentunya. Nah, masyarakat sipil juga punya nih. Kita bisa ngundang teman-teman kita masyarakat sipil maupun kelompok kepentingan di Myanmar untuk bisa ngomong gimana nih harusnya berregionalisme dalam konteks salah satunya tuh Myanmar. Nih, gue jadi punya satu pertanyaan punya pertanyaan yang muncul di otak. Kalau dari 2008 dia bikin ASEAN Charter, isinya soal HAM, soal demokrasi, good governance, sama rule of law. 4 poin itu ya? Iya, 4 poin. Terus sekarang 2023 masih ada junta militer di Myanmar, di Thailand, kemudian shrinking democratic space di Kamboja. Indonesia juga. Di Indonesia juga. Filipina. Indonesia yang kayak gini itu dibilang sebagai negara paling demokratis. Padahal Fathia sama Haris saja ngomong masih dikriminalisasi. Lu bayangin tuh berarti di negara-negara lain selain Indonesia. Nah, kalau dia udah 15 tahun yang ngomongin HAM, kan ASEAN Charter 2008, sekarang 2023 15 tahun. 15 tahun itu ternyata HAM dan demokrasinya cuma cuap-cuap doang, cuma ada di atas kertas. Jangan-jangan ASEAN-nya dibubarin aja. Atau jangan-jangan udahlah kita nggak usah engage aja lah sama mekanisme-mekanisme ASEAN gini. Tuh gimana? Ada yang mikir kayak gitu. Tanya Ivan dulu dong. Tanya Ivan. Ini kan ini juga HI juga nih. Oh iya. Pasti belajar soal Jangan dong. Berarti di ini ya di Jangan nanya ke gua dong. Jakarta Pusat nih. HI kan? HI Beneran dong. Oh iya ini dia. Gimana, Pak? Dibubarin aja kita nggak usah engage aja tuh gimana? Aduh, sebenarnya justru kita harusnya jadi ini sih, kita harusnya lebih kencang suaranya. Biar ya udah terbuat gitu ASEAN kan, udah bertahun-tahun masa kita nggak engage sama sekali. Justru kita harusnya memperkuat yang perlu diperkuatkan gitu. Jadi misalkan sudah ada di nilainya gitu di sana 4 hal itu ya dikuatin aja. Iya, apalagi malah dibubarin. Apalagi katanya ASEAN kan punya prinsip yang people center. Iya. People-nya mana kalau kita nggak engage? Iya, tuh 2015 tuh ngomong soal komunitas ASEAN yang berorientasi dan berpusat ke rakyat. People center and people oriented. Berorientasi dan berpusat ke rakyat. Kalau ini gimana? Kalau dari mata jurnalis gimana? Lulusan ini ya, olahraga ya? Iya. Jurusan olahraga. Kalau gue ngelihatnya sih, kalau nggak ada forumnya, justru masyarakat sipil ini
susah untuk masuk. Nanti Forumnya semuanya pemerintah doang malah. semuanya pemerintah doang. Satu suara doang, Satu ya? suara, satu sisi doang. Makanya perlu ada kayak forum-forum terutama yang di tingkat ASEAN itu tadi. Nah justru itu APF harus kita sukseskan Iya. bareng-bareng. Perlu gue jawab nggak nih? Perlu dong. Iya dong, Perlu iya. dong. Gue akan menjawabnya dengan satu analoginya ceritanya di Money Heist. Oke. Waduh. Money Heist lagi ya, nanti ditampilin lagi. Seru banget. Ngeri. Lu setuju nggak sama perampokan bank itu? Setuju nggak? Setuju aja. Oh lu setuju nih perampok bank? Lu setuju perampokan dong? Eh, Oke, katakanlah sekarang taruhlah perampokan bank atau kemudian violation lah, apapun. Lu setuju violation nggak? violation nggak? Nggak setuju ya, nggak setuju kan? Enggak setuju. Oke, ada violators-nya kan di situ. Tapi kemudian inspekturnya orang yang VJ. karena dia si perampok ini itu kan dia menyandra Iya, banyak iya. orang, ya kan? Menyandra. Nah kemudian respon pemerintah, respon polisi, dia bernegosiasi nggak sama penyandranya? Bernegosiasi. Kalau nggak bernegosiasi gimana? Iya satu sisi doang. Nah, kayak gitu tuh. Jadi barangkali memang tentu kita nggak sepakat dan kita menolak dan kita menentang kudeta misalkan. Pasti. Kudeta pasti kita tolak tentang itu. Tapi kemudian dengan kemudian memutus sama sekali kemudian Myanmar misalkan dikeluarkan atau apa gitu ya. Bisa jadi ada proposal untuk mengeluarkan Myanmar dari ASEAN karena dia breaching demokrasi, rule of law, good human right, demokrasi di kudeta. Bisa jadi kayak gitu. Tapi kemudian orang-orang yang jadi quote unquote sandra, quote unquote ya, nya junta militer itu gimana? Wah, betul. Nah, benar juga. jangan-jangan kita jadi inspektur untuk negosiasi gitu ya, bisa. Jangan-jangan ada Iya. peran-peran kayak jangan-jangan loh ya, bukan berarti kita setuju dengan itu. Atau gimana caranya untuk barangkali menyelamatkan? Nah, siapa yang punya suaranya? Biar teman-teman Myanmar yang punya hak untuk menentukan mana yang terbaik untuk Myanmar. Iya. Dan ada forumnya, tentu kita bersolidaritas nih dengan situasi seperti ini di Myanmar. Ini contoh Myanmar ya. Nah, jadi kejahatannya kita tolak, tapi kemudian bahwa si penjahat ini kita tentu menolak, tapi kemudian biarkan dia melakukan semau-maunya atau ada proses nih. Di mana-mana seperti itu ada proses mediasi, negosiasi gitu. Kita nggak menegosiasi kejahatannya, tapi meminimalisir mungkin dampak terburuk. Nah, Meminimalisir. silakan dipikirkan nih para pembuat kebijakan, apakah dikeluarkan saja sama kayak proposal kamu atau kalau di Money Heist filmnya tetap itu yang penting jangan sampai ada korban sipil, jangan sampai berjatuhan, diminimalisir, jangan-jangan tuh 5 poin konsensus kayak gitu tuh. Tapi udah dilanggar lagi nih. Udah dilanggar nih, ada airstrike. Iya. Tetap aja melakukan bunuh, gimana lagi nih? Ini kepala batu, mungkin batu besi, baja barangkali ini militer Myanmar. Nggak memperdulikan peringatan tetangganya untuk ceasefire ya atau kemudian gencatan senjata. dia nggak mau. Nah ini nanti tulis kolom komentar bagaimana mungkin masyarakat atau audiensnya Jemaah punya posisi atau punya sikapnya terhadap mungkin banyak isu. Itu baru hanya salah satu loh ya. Kan ASEAN selalu ada dalam konteks 3 pilar ya, politik keamanan, ekonomi dan sosial. Nah, nanti ekonomi apa? Ekonomi barangkali ngomong soal pembangunan, ngomong soal transisi ke energi gitu ya. Kan epicentrum of growth. Itu sangat ekonomik banget nih temanya Indonesia. Iya. Nah, ini kita setuju nggak kemudian dengan tema itu? Masyarakat sipil mungkin kita punya sendiri suaranya gitu tentang ekonomi. Tapi yang satu lagi sosiokultural. Aku punya katakanlah pemikiran yang mungkin bisa katakanlah men-challenge ya dengan temanya Indonesia. Tapi lebih baik mungkin teman-teman dulu lah ya yang mendiskusikan apakah dengan tema Indonesia mengusung tema epicentrum of growth, ASEAN Matters gitu ya. Itu gimana gitu? Gimana menurut kalian dulu? Sangat ekonomi ini. Sangat ekonomi. Iya, sangat mendukung sama yang namanya rezim pembangunan. Kita tanya ke lulusan matematika gimana? Ya. Oke. Lulusan pernyinyiran. Kalau ASEAN Atau pergimikan. Pergimikan. Masa dia mau disengage sama ASEAN, orang kemarin jadi ke RSC-nya kita Kamboja. Ini tadi gimmick aja dia. Gimmick lah. Cinta sama ASEAN itu. ASEAN Matters itu, Iya. kalau Matters itu kan
dalam bahasa Indonesianya itu penting ya. Kalau lo mau jadi penting, berarti lo harus jadi relevan. Oke. Bener kan? Iya. Logikanya kan gitu. Kalau nggak relevan gimana bisa jadi penting? Nah, supaya untuk menjadi ASEAN yang relevan, dia harus tahu tuh update-nya tuh. Apa sih yang terjadi di kawasan ini? Update-nya dari siapa? Dari masyarakat sipil. Karena yang ada di grassroots yang masyarakat sipil. Jadi justru masyarakat sipil itu harus didengerin aspirasinya. Karena dari ketika ada perubahan, ada change of condition gitu ya, yang selalu bisa memberikan update dari waktu ke waktu itu masyarakat sipil. Ya. Kakak Iva? Jadi itu makasih untuk Mbak Yuyun, itu barusan sebenarnya kutipan yang Mbak Yuyun. Mbak Yuyun itu Aicer Indonesia. Kalau itu gimana Pak? Sebenarnya ya emang gitu sih, pada dasarnya fungsi masyarakat sipil kan. Tentu harusnya dalam berbagai pembuatan polisi ya masyarakat sipil dilibatkan. Karena ya untuk siapa sih polisi itu kalau bukan buat masyarakatnya kayak gitu kan. Jadi setuju juga tadi kalau misalkan ASEAN tuh ya harus relevan. Oke. Selama relevan nggak menurut lo? Selama ini sebenarnya relevan, tapi mungkin belum ada governance yang lebih mengikat lah di ASEAN ini. Jadi makanya kayak polisinya juga cuma jadi kayak ya deklarasi aja, cuma ungkapan kayak statement aja gitu, tapi tanpa ada implementasi yang signifikan kayak gitu. Ada nggak contoh yang relevan? Ada contoh yang relevan nggak? Lo jadi kayak jadi host jadi. Aduh, nggak ada. Iya. Ada dong, masa nggak? Yang bisa kita ada. apa contohnya? Contohnya Yang relevan, ASEAN dari produknya ASEAN yang relevan. Produknya ASEAN yang relevan. Yakin gue lu udah pada menikmati produk ini, tapi nggak bisa merasakan relevan. Ayo apa? Nah, kita udah menikmati. Iya. Tuh. Tapi lu pikir itu taken for granted? Kagak, itu perjuangannya di ASEAN yang mungkin bisa kita appreciate juga. Apa coba? Gue sebagai pendukung ASEAN hari ini. Apa? Ekonominya apa? Ekonomi bebas, pasar bebas. Mea-mea, bukan. Mea-mean gitu. Jadi lebih banyak produk-produk Thailand gitu di sini ya. Beras-beras, jambu Thailand gitu. Papaya Thailand juga Pak. Iya kan? Papaya Bangkok kan. Iya. Sambal juga ada sambal. Itu bisa kepastian. Boleh lah, makanan dia. Nanti kita bisa buat podcast kuliner ASEAN. Pak, biasanya nggak ada? Kayaknya mungkin salah satunya itu ya, kalau kita mau ke negara-negara ASEAN nggak perlu pakai visa. Iya, itu kesepakatan aja. Jadi 30 hari lu nggak usah apply dulu visa itu. Ini 30 hari lumayan ya kan. Jadi gitu tuh di ASEAN kayak gitu. Jadi misalkan kalau lu mau tinggal lama di ASEAN gampang banget nih, gue tunjukin caranya. Lu 29 hari di Kuala Lumpur ya, misalkan kamu punya seseorang pacar di Kuala Lumpur, kemudian pindah tuh ke Singapura kan deket tuh, ya kan bisa naik jalan darat, terus 29 hari ke pacar yang lain ya, nanti balik lagi ke pacar yang lain, contoh jalan darat. Oh, pacaran mulu. Ini based on true story ya. Jadi kan bisa 29 hari di sini, 29 lama tangkap sama imigrasi, kalau lama kan kayak modus ini cuman, tapi kan ya tapi secara hukumnya, tapi memang secara hukumnya dia diizinkan kan? Boleh. Oke. Jadi itu yang dibicarakan langsung tuh. Ada tuh, kalau enggak kita nggak ada kerjasama antar pemerintah yang kemudian ngurusin imigrasi, wah repot banget hidup kita. Visa lagi itu bisa kita rasain. Tapi lu pertanyaannya apa tadi? Yang matters ya? Udah dijawab kok tadi. Nah, kalau lu ada nggak yang mau sampein? Nah, kalau dari gua, to the point nggak ada. Ya, tentu negara-negara ASEAN itu feature-nya juga beda-beda ya, dalam pengertian performance-nya itu lain-lain. Ada negara yang termasuk negara yang terpaling katakanlah tinggi, urutannya tuh the most ya, one of the most ya, rich atau developed countries, Singapura. Itu masuk tuh dalam 5 besar negara-negara dengan GDP yang kemudian di ASEAN GDP ya total ininya ya, pendapatan per kapitanya ya.
itu tinggi tuh, Luxembourg dan sebagainya itu 5 besar tuh, Singapura Termasuk salah satunya Singapura. ya, kemudian yang masih tinggi juga ada Brunei, ada Malaysia agak middle gitu ya. Ada yang kemudian di negara-negara yang sangat less develop ya, ada yang developing kayak Indonesia middle gitu ya, Thailand udah agak middle juga, Malaysia lebih middle up lagi gitu. Tapi ada yang kayak CLMV, apalagi kayak Myanmar sekarang kena kudeta, Kambodia dan sebagainya itu masih. Nah, secara ekonomi memang mayoritas negara-negara di ASEAN ini ya less developed atau developing country gitu ya. Jadi isu pertumbuhan ekonomi kayaknya epicentrumnya harus ada di Indonesia. Bayangin coba, pusat pertumbuhan ekonominya tuh kayaknya dengan tema yang kayak gitu tuh ya. Nah, kemudian kalau kemudian lu berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memedulikan HAM, demokrasi dan kemudian rule of law dan good governance, lu mau ekonomi tumbuh tapi kemudian nggak ada HAM. Ya. Nah itu tuh pentingnya di situ tuh. Ini ada dua hal yang berkaitan ya. Apa bedanya dengan zamannya Soeharto? HAM ya. Tuh, ya kan? Kan bapak pembangunan. Betul. Nah, tapi dia nggak peduli HAM, nggak ada demokrasi tuh. Ya seolah-olah ada 3 partai. Nah, apakah kayak gitu model kayak gitu yang udah terbukti pecah di reformasi? Masyarakat nggak bisa direformasi kayak gitu. Apakah ASEAN mau ngikutin modelnya Soeharto yang kemudian atau sekarang nih temanya Indonesia cuman growth, the epicentrum of growth apa nih? Kalau growth itu adalah bahasa sangat ekonomi. Iya. Yang penting ekonominya bagus, tumbuh, tumbuh ya. Nah itu kan mencerminkan siapa pemerintah kita, aspirasi pemerintah kita. Tentu kalau memang itu jadi kebijakannya pemerintah, kita masyarakat sipil punya suara. Kita bukan juga anti pembangunan atau anti pertumbuhan, tapi juga harus dengan dignified dong, karena dari 2008 aja sudah komitmen sama rule of law, demokrasi, human rights, and good governance. Di mana itu semua jangan dihilangkan. Maka partisipasinya harus ada masyarakat sipil. Selain misalkan, gue tambahin dikit lagi, di negara-negara yang katakanlah sudah maju ekonominya ya, bahkan ada antitesis ya, bahkan ada pemikiran-pemikiran yang menurut gue jauh lebih revolusioner dalam konteks progresif gitu ya. Ada ide-ide degrowth loh. Negara-negara Skandinavia beberapa pemikiran-pemikiran soal degrowth itu tinggi. Udah sangat katakanlah comparing to other citizen all over the world gitu ya. Dia udah bahkan ada social protection, pendidikan gratis gitu ya. Kalau mau tumbuh-tumbuh lagi itu kan mengeksploitasi terus. Dia udah lagi nggak ada mikirin growth lagi. Bahkan sudah ada pemikiran nih ya, banyak sekolah mengatakan di growth nggak mau lagi. Kita kan masih growing nih gitu. Bahkan ada yang mikir kayak gitu karena kalau makin dia tumbuh, yang dikorbankan kan alamnya, nggak greener, nggak itu. Nah ini yang kemudian juga perlu dipikirin ya. Jadi growth tentu kita sepakat karena kita kebanyakan masih belum growing, belum tumbuh, belum stable. Tapi kemudian harus dong di-insert nilai-nilai gitu ya, nggak kemudian ya bisa pembangunan tapi anti terhadap suara-suara yang anti pembangunan, suara-suara kritis gitu. Harus dihargai. Ya. Sebetulnya yang kadang-kadang suka membuat gua merasa ironi ya adalah ketika orang-orang ketika misalkan kita lagi ngomongin soal HAM, itu pasti akan dianggap mengganggu stabilitas ekonomi. Begitupun sebaliknya, ketika kita ngomongin ekonomi, itu dianggap mengganggu, anti HAM, ya kan? Padahal sebetulnya kan kalau di dalam HAM itu sendiri ada hak ekonomi. Ya ada, ekosop, ekonomi sosial budaya. Kayaknya sebetulnya ini cuma soal selama ini ya, mungkin ekonomi yang akhirnya diterapkan oleh para pemangku kebijakan, oleh para penyelenggara negara, itu ekonomi yang orientasinya bukan rakyat tuh. Orientasinya bukan orang-orangnya, tapi segelintir orang ini yang akhirnya menyebabkan adanya eksploitasi, adanya rezim buruh murah, adanya rezim tambang yang ngancurin, yang eksploitatif. Gitu nggak sih? Ya kalau Amartya Sen ya membuktikan, dia peraih Nobel Ekonomi ya, dia bilang justru nggak ada kemiskinan, kelaparan di negara demokratis. Nggak ada ya? Justru di negara-negara nggak demokratis tuh adanya kelaparan sama kemiskinan. Artinya yang namanya kemiskinan itu ada kaitannya sama hak akses. Karena begitu lu tertutup, lu nggak tahu di negara itu lagi ada apa, dan orang nggak bisa menyuarakan.
itu yang disebut sebagai barangkali ya tikus mati di lumbung padi. Jangan-jangan karena kemudian ditutup. Nah, padinya dikelola sama siapa? Betul. Karena di lumbung itu ditutup. Nah, Padahal justru kaya ya. keterbukaan, maka akses itu sangat penting. Free flow of information, misalkan ada satu negara tertutup, nggak ada press freedom di sana. Kita nggak tahu rakyat di dalam negara itu lagi diapain. Kondisinya kayak gimana? Iya, jadi memang justru malah problem-problem kemiskinan itu sangat erat kaitannya dengan demokrasi. Semakin lu tertutup, semakin kita nggak pernah tahu situasi Kondisinya gimana. apapun ya, nggak cuma ekonomi, sosialnya kayak gimana, politiknya kayak gimana itu. Memang kita mau kayak gitu. Jangan sampai gitu, jangan sampai. Nah, makanya kita terus karena kita juga mau menyambut Press Freedom World Press Freedom World Day ya. Press Freedom Mei Tanggal 3. tanggal 3 Tanggal Mei 3. besok Nah. gitu ya. Jadi pentingnya. Nah, berarti ini rencananya kapan nih? Ini kan ada 3 sampai 5 sama 1 sampai 3 September. 5 sampai 7. Oh iya. 5 5 sampai 7 Mei. Mei 1 sampai 3 3 September. September. Terus cara masyarakat tadi kan kita ngomongin masyarakat sipil, pemerintah, masyarakat sipil atau teman-teman yang ada di lingkungan. Masyarakat umum bisa terlibat nggak? Ya inilah justru ini kan Ini ya. panggungnya rakyat. Oke. Pestanya rakyat. Inilah pestanya rakyat. Pemerintah punya pesta di Labuan Bajo nanti. Nanti pemerintah itu biarkan mereka berpesta dengan uang pajak kita juga. Kita yang jadi bosnya ini, yang bayarin mereka. Masa kita membiarkan aja? Ya kita harus punya ruang lah gitu. Maka kita kalau bisa kita ketemu nih suaranya masyarakat sipil kayak gimana, suaranya pemerintah kayak gimana. Kalau bisa didengarkan, toh yang mengambil kebijakan akhirnya kan pemerintah kalau dalam konteks ASEAN. Kalau kemudian mereka menutup mata dengan suara-suara people, ya jangan-jangan APF di Indonesia atau ASEAN, keketuaan ASEAN di Indonesia justru malah nggak ada partisipasinya, kan buruk buat citra Indonesia. Iya, betul. Gitu. Jadi penting sekali nih. Dan siapa sih chairnya? Oh, bisa kayak gitu? Wih. Siapa sih chairnya? Siapa Pak? Siapa Pak? Siapa Pak? Ya jelek-jelek kita chair lah. Pokoknya tuh bisa lah bridging. Bisa lah. namanya. HRWG. Ya, jadi Salah salah satu satu lah share-nya chairnya. adalah HR. Tapi nanti ada konten khusus tentang gimana lucu-lucunya chair-chairnya People Forum ya. Apa lucu-lucunya? Lucu, kita udah nyiapin loh, kita siap sekali Bang. iya. Webnya udah ada, draftnya maksudnya. Yang draftnya. kedua, programnya draftnya udah ada. Ada apa lagi? Ada list lagu-lagu untuk partinya udah ada. Bala bala bala. Nah, thank you teman-teman. Oke. Oke. Mantap.